kesepakatan kamu ingin ajukan, silakan nanti dituliskan di sticky note ya. Contohnya ya, kesepakatan kelas tidak makan saat pelajaran ya. Nanti setiap anak menempelkan di kesepakatan kelas, urutan terus ke bawah ya. Setelah ini penuh, nanti bisa ditempel di ujung bagian belakang di kelas 7F ya. Nanti itu bisa dibaca lagi, mengingat kembali kesepakatan apa yang sudah kita sepakati ya. Itu silakan setiap satu-satu ya. Kelas 7F silakan dibacakan dulu. Mengangkat tangan sebelum bertanya kepada guru. Setuju. No bully. Setuju. Tidak boleh makan di dalam kelas. Setuju. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan. Tiga lagi. Mendengarkan guru saat sedang berbicara. Setuju. Tidak makan makanan di kelas saat jam pelajaran. Setuju. Membuang sampah pada temannya. Ya, oke, terima kasih ya. Ini merupakan kesepakatan kelas yang ada di kelas 7F ya. Ini harus dilakukan ya. Nanti bisa ditempel di belakang ya untuk mengingat kembali kesepakatan yang sudah kita sepakati ya. Demikian tadi untuk kesepakatan kelas 7F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Susukan, yang kami hormati segenap Dewan Guru SMP Negeri 1 Susukan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Diah Patriana Utami Sarjana Pendidikan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Pemaparan. Dan 5. Penutup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah sekali kami iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Susukan. Tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Susukan sudah lama dilaksanakan. Ketika kegiatan di pagi hari kita melaksanakan budaya positif, yaitu menerima kehadiran siswa. Di situ ada 3S: senyum, sapa, salam. Itu kebudayaan yang sudah biasa yang dilaksanakan di SMP 1 Susukan ini. Kemudian budaya-budaya yang lain adalah budaya antri, ya. Budaya antri juga telah dilaksanakan. Kemudian menunggu buang sampah pada tempatnya, kemudian hadir tepat waktu dan sebagainya. Dari budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Susukan ini akan membawa dampak yang baik terhadap karakter siswa, ya. Karena dengan karakter yang baik, insya Allah anak itu akan tumbuh kembang dengan baik. Sehingga untuk budaya-budaya positif yang lain, ya kita sebagai bapak atau ibu guru diharapkan bisa memberikan teladan untuk bagaimana supaya budaya positif itu selalu ada dan berkembang, ya. Sehingga ketika anak menuju masa dewasanya nanti dengan karakter yang baik, itu menyebabkan kedepannya anak akan lebih baik kehidupannya, sehingga hal-hal yang menyimpang pun akan tidak terlintas pada anak-anak, sehingga mereka tumbuh dengan baik, mencapai tujuannya di dalam bidangnya, kuliah selesai, kemudian hidup di masyarakat, sehingga akan membawa kenyamanan di lingkungannya dengan memberikan contoh-contoh yang baik, terutama budaya positif ini. Dan itu marilah budaya positif yang sudah kita laksanakan, ditata tertib dan sebagainya, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya positif. Kepada yang kami hormati Ibu Diah Kapriana Utami, Sarjana Pendidikan, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Baik, di sini kita akan berdiskusi, ya. Jangan sepaneng. Jadi nanti kita saling berkolaborasi dan saling memberikan informasi. Jika saya belum ada yang disampaikan atau ada usulan dari Bapak Ibu, boleh disampaikan. Jadi sifatnya kita belajar bersama, nih Bapak Ibu. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan melakukan yang namanya ice breaking dulu atau pendinginan biar kita tidak sepaneng. Oke, silakan nanti kita berdiri semuanya biar kita bisa nyanyikan bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping turun
keseluruhan ini SMP Negeri 1 Susukan tentu sangat sudah banyak ya budaya positif yang diimplementasikan. Ada yang mau menyebutkan salah satu budaya positif di SMP Negeri 1 Susukan? Silakan dari Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan apa saja ya? Senyum. Senyum, betul. Ada salam, berjabat tangan, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang biasa kita laksanakan dan yang menjadi ikon kita setiap hari Jumat, Adiwiyata. Ya, Adiwiyata kita kebetulan sudah sampai nasional ya, nasional. Alhamdulillah. Baik, kita belajar apa itu pengertian dari budaya positif. Adalah kebiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah untuk membentuk karakter siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu namanya budaya positif. Ini harus kita lestarikan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. Ya. Lalu budaya positif dapat dilakukan dengan memahami atau menerapkan disiplin positif. Lalu memahami konsep motivasi manusia yang berhubungan dengan hukuman, ada penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang kita pelajari pada siang hari ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dari pemaparan di depan, Bapak Ibu sudah mempelajari yang mana? Atau sudah pernah mendengar atau membaca di mana literasinya? Sudah pernah? Belum? Baik, kalau belum, kita belajar ya hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu menekankan kita sebagai pengajar atau pendidik menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana mengetahui kebutuhan siswa itu setiap anak berbeda-beda. Jadi nanti disesuaikan, ada kebutuhan konten, lalu kebutuhan apa lagi? Berdiferensiasi, proses dan produk. Baik. Sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Capaiannya adalah menuju profil pelajar Pancasila. Ini ada kegiatan pemantik, ada yang mau maju ke depan? Pak Hamdan, boleh Pak sini. Dengan Gutias. Bapak sebagai apa? A atau B? A, oke. Gutias yang B ya. Saya bacakan kegiatan pemantiknya. Ini kegiatannya namanya Cobalah Buka. Jadi yang A berarti Pak Hamdan, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke. Cobalah Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang Butias sebagai rekan yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari Pak Hamdan dengan cara membujuk, ya, bahkan menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan dari Pak Hamdan. Kira-kira apa ya? Oh, intimidasi. Nggak boleh dia. Nggak boleh intimidasi. Boleh ya? Sebentar. Nggak boleh. Titip aja Pak. Nggak boleh. Titip. Pokoknya nggak boleh. Iya, Nggak boleh. Boleh titip aja tuh Pak. Nggak boleh. Ada yang tahu kesukaan dari Pak Hamdan apa? Kalau Pak bakso kan kecil. Nggak boleh. Iya, siap. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan pemantik ini, Pak Hamdan tetap kokoh tidak mau membuka kepala tangannya. Dan Butias dengan segala cara membujuk, merayu, menghadik sampai mengintimidasi, memarahi dan menggodanya, bahkan Pak Hamdan tetap tidak mau membuka kepala tangan itu. Kita bayangkan di dalam kepala tangan itu adalah sesuatu yang berharga. Semuanya itu kembali lagi, artinya
prinsip yang ada di dalam diri Pak Hamdan itu sangat kuat. Jadi diri sendiri itu diumpamakan sebagai kontrol, tidak mau diatur oleh orang lain. Boleh tepuk tangan untuk Pak Dewa. Jadi sama halnya dengan murid kita, kalau kita mau mengubahnya itu menggunakan teknik yang berbeda-beda. Setiap anak itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Jadi kita harus mempunyai sebuah implementasi ke anak, tidak boleh disamaratakan. Bahwa satu kelas itu harus kita pahami per siswa. Okay? Karena Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa siswa itu semuanya baik, tidak ada siswa yang nakal. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu namanya disiplin. Di sini yang diterapkan adalah disiplin positif. Salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau kita di dalam kelas sering memberikan reward atau hadiah terhadap siswa, kira-kira dampaknya itu akan berdampak baik atau akan berdampak buruk? Kalau kita sering memberikan hadiah, ada pertanyaan ini hadiah, ada soal ini hadiah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu akan memberikan dampak yang positif atau negatif? Negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif kira-kira kenapa itu? Anak akan lebih baik lagi karena termotivasi yang pertama. Yang kedua, yang menjawab negatif kira-kira alasannya apa? Berarti lebih ke ketergantungan. Kalau tidak ada hadiah berarti tidak mau mengerjakan. Oh itu negatifnya ya. Baik. Jadi kalau memberikan reward itu menurut teori disiplin positif tidak boleh terus menerus. Itu harus punya tujuan tertentu. Karena kalau kita selalu memberikan hadiah terhadap siswa atau murid, nanti dia akan merasa apa yang dia lakukan harus dengan sesuatu yang dia dapatkan. Kalau tidak diberi hadiah, dia tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan suatu kegiatan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga apa yang menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada murid-murid kita. Yang pertama yaitu ada profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa ada berintak pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, lalu berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sikap murid yang harus kita bangun yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, lalu ada antusias, empati. Yang terakhir ada komitmen. Keterampilan atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada dirinya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kebutuhan dasar. Di situ ada skalanya, itu ada berapa aspek, Bapak Ibu? 5. Ada 5. Itu yang naluri yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Itu kebutuhan dasar, segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada bertahan hidup. Kita manusia kan bertahan hidup. Setiap hari kita membutuhkan makanan. Lalu ada pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Kita
sebagai manusia juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan kesenangan, di mana manusia itu membutuhkan adanya bermain, adanya humor, tertawa, dan antusias bersama dengan makhluknya. Ini yang mempengaruhi dari posisi tadi, yaitu ada motivasi ekstrinsik yang artinya ini dipengaruhi oleh luar, ekstrinsik, faktor luar. Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi kalau orang lain faktor intrinsiknya, ya, karena ada seseorang yang biasanya mendekati karena hanya untuk ada imbalannya atau apa. Kalau tidak butuh dia akan pergi. Itu adalah faktor dari ekstrinsik, ada harapan atau imbalan. Selanjutnya ada faktor intrinsik, ini dalam diri yang tidak bisa dirubah karena sebagai naluri manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kasusnya seperti ini, ketika berakhirnya pembelajaran praktek, guru A menginstruksikan siswa membersihkan kelas secara bersama-sama. Tetapi guru A menjumpai beberapa siswa yang tidak melakukan kegiatan tersebut dan malah nongkrong di kantin. Jika Bapak Ibu sebagai posisi guru A, apa yang akan dilakukan? Biasanya akan melakukan hal apa ini? Oh, diberi sanksi, ada yang menegur. Tadi ada yang memberikan hukuman, ya, hukuman. Dengan hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi melihat siswa melakukan kesalahan, ya langsung spontan, itu namanya hukuman. Ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kesepakatan itu tidak dilibatkan murid, itu namanya hukuman. Lalu bersifat satu arah, karena keinginan dari gurunya, muridnya kan tidak ingin, itu namanya hukuman. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Konsekuensi, contohnya kalau tidak mengerjakan PR, berarti kamu nilainya kosong, itu kan sudah konsekuensi, ya. Lalu murid teladan tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, karena kamu belum ulangan, mana sini belum, nah itu namanya konsekuensi. Selalu gurunya selalu menagih, gitu namanya memberikan konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, itu namanya restitusi. Proses ini berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusinya sendiri. Kira-kira bisa nggak ya murid kita memberikan solusinya sendiri? Bisa. Ada yang bisa, ada beberapa yang bisa, ada yang tidak, ya. Kita lihat posisi kita sebagai guru, kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, lalu yang kedua pembuat rasa bersalah, lalu yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Kalau penghukum dalam 5 posisi ini, Bapak Ibu biasanya sebagai apa? Saya paparkan dulu penghukum itu yang seperti apa gitu, ya. Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dengan kata-kata, nih, Bapak Ibu, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya adalah patuhi aturan saya atau awas, gitu kan penghukum. Itu kalimat-kalimat yang dilontarkan penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau biasanya kita ini ya, kalau kelas sudah ramai, frustasi, kita diam agar mereka menjadi sadar atau
kelas tapi anaknya ya gimana ya. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya adalah, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, itu kan kayak seperti dengan temannya. Iya, soulmate-nya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Mematuhi berarti mengawasi. Ini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku siswa kita, ya. Contohnya adalah sanksi atau konsekuensinya apa, itu pemantau. Mengingatkan kembali apa yang akan terjadi jika anak tersebut melanggar aturan, itu namanya pemantau. Selanjutnya yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimatnya bagaimana? Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas anak-anak. Kira-kira nanti keyakinan kelas ada nanti pembentukannya, ya. Ini ada contoh kasus dari penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dikumpulkan. Biasanya Pak Hamdan posisi yang mana nih Pak? Manajer lagi. Yang pertama ada hormat bendera 1 jam, itu contoh dari hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah dengan kalimat, berapa kali Bapak Ibu guru memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kira-kira ini manjur nggak nih? Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Ingatkan kalau apa yang terjadi kalau dilanggar, itu pemantau. Selanjutnya ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Biasanya muridnya tahu nggak kesalahannya? Kira-kira bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Susukan ini sangat biasa. Bisa mengatasi muridnya dengan berbagai posisinya, bisa teman, bisa pemantau, bahkan keadaan penghukum, manajer itu bisa Melihat diatasi. situasi dari posisi. Iya, baik sekali. Ini nanti saya berikan link, silakan Bapak Ibu isi. Ada kalimat, dan saya kecewa sekali sama kamu, itu masuknya ke dalam penghukum atau membuat rasa bersalah atau menjadi teman, pemantau atau manajer. Sudah saya share di grup PMM. Butuh waktu berapa menit? Habis Langsung bisa masuk. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Boleh. Baik, Pak, gimana Pak? Kalau keyakinan kelas, apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi dasar untuk melaksanakan, karena sudah setuju dengan apa yang diputuskan tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas gimana Pak? Peraturan kelas biasanya secara formal diselenggarakan oleh sekolah. Oh, betul. Jadi kalau keyakinan kelas itu melibatkan siswa untuk Baik, menentukannya. oke, tepuk tangan dulu buat Pak. Keyakinan kelas ini disepakati oleh Warga kelas. warga kelas yaitu ada wali kelas dan siswanya. Ya. Jadi keyakinan kelas ini disepakati secara bersama. Jadi
bahwa dia yang membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Tentu yang pertama bentuknya abstrak, karena itu adalah perumpamaan hati siswa. Contoh keyakinan kelas yaitu tidak boleh makan saat pelajaran, kan abstrak. Lalu apa lagi kira-kira Bu? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Terus minum harus izin dengan guru dulu, gitu kan keyakinan kelas ya. Bentuknya abstrak karena sesuai dengan kondisional di dalam kondisi siswanya di dalam kelas tersebut. Ya. Jadi bebas, tidak ada juknisnya. Yang penting itu diyakini antara guru dan muridnya, ya siswanya. Oke. Selanjutnya berupa pernyataan universal atau jelas, berbentuk kalimat positif. Tidak mungkin kita membuat keyakinan kelas dengan negatif, dengan kalimat yang negatif. Ya, selanjutnya kalimat dibuat pendek dan efisien agar mudah diingat. Jadi tidak berparagraf, nanti lupa siswanya dengan keyakinan yang sudah dibuat. Selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas, di mana kondisi-kondisi tertentu ya, ada di sini ada kelas unggulan dan kelas reguler, itu berbeda, jangan disamaratakan. Setelah mengajar di kelas unggulan terus disamaratakan dengan kelas yang reguler, itu kita tidak boleh seperti itu. Kalau untuk merefleksi boleh. Selanjutnya semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, semuanya terlibat. Jadi efisiennya itu diberikan suatu catatan atau kertas semuanya menulis satu kelas. Nanti bisa diimplementasikan saat tahun ajaran baru besok, yang sebagai wali kelas bisa menuliskan keyakinannya. Setiap anak menulis, nanti ditempel di kertas karton, bisa ditempelkan di dinding mading seperti itu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini dimana dijalankan dialog ya antara guru dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, namanya segitiga restitusi. Di situ ada 3 bagian untuk bisa memecahkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Lalu ada menstabilkan identitas. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini biasanya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas kita bisa diimplementasikan dengan segitiga restitusi. Di dalam kelas kan banyak siswa yang bermasalah. Contohnya ada yang diterangkan malah tidur, lalu ada yang mengikuti pelajaran dengan malas. Itu kadang-kadang ini ya membuat emosional dan kesabaran gurunya menipis. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada muridnya untuk menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu manusiawi, karena manusia itu tidak mungkin ada yang sempurna, karena kesempurnaan milik Allah. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, itu kan ngadem-ngademi ya, biar dia merasa sadar diri, semoga. Lalu ada kamu berhak merasa begitu. Biasanya kalau ada anak yang dicontek oleh temannya kan marah gitu kan, ya Bapak Ibu guru bisa mengatakan kamu berhak merasa marah, manusiawi. Tapi nanti kita ada lanjutannya. Validasi tindakan yang salah. Ini setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa dilontarkan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu kan. Ngantuk di kelas ditanya, kamu punya alasan kan ngantuk itu kenapa? Lalu ada, padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi bisa melakukan tindakan yang baik. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Alasannya apa? Mulai dipancing biar anak itu mau cerita, jangan langsung diintimidasi. Turu baik. Guru sedang menenangkan. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang membuat anak itu bisa mengutarakan hati
mengungkapkan permasalahannya dengan cara pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Lalu ditanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nanti ingat, oh iya tidak boleh tidur di kelas. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jam kosong, sebenarnya kayak gitu ya. Makanya harapannya itu perlu diluruskan, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang dilontarkan saat ada permasalahan di dalam kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan siswa 7H Salwa Akila. Silakan. Ingat-ingat lagi, itu melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira yang apa yang dilakukan agar tidak menganggur lagi di kelas? Terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga nanti insya-Allah kita maju lagi itu ya. Oke, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi di mana Salwa kelas 7H itu sering mengantuk di dalam kelas karena sering menonton drama Korea. Ya. Yang terakhir di penghujung materi budaya positif, ya. Tujuan budaya positif hendaknya adalah guru memiliki standar kepribadian. Jadi berarti guru itu harus memiliki kepribadian yang baik, ya, Bapak Ibu, dengan sesama dan dengan semuanya. Lalu ada profesional, itu mengacu pada pedagogik yang sudah kita pelajari sebagai pengajar. Lalu ada sosial yang baik, di mana dengan semua warga sekolah dan ekosistem sekolah kita harus baik semuanya. Di mana guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, posisi kita harus harapannya kalau guru itu ya sebagai manajer, betul sekali ya Pak, sebagai manajer, karena bisa menanyakan permasalahan dan bisa menuntun siswanya untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah, ya, sebagai manajer. Lalu bagaimana perjalanan dirinya sebagai tadi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi manusia yang merdeka, lalu mandiri dan bertanggung jawab. Ini sumber ini saya ambil dari Standar Nasional Pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Dalam acara pada tanggal 7 Juni 2024 diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 1 Susukan. Beri tepuk tangan.
kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara kita hari ini. Marilah bersama kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah sekali kami ini. Alhamdulillah.